Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang onsite maupun yang online. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama, kita sekali lagi masuk dalam doa, kita memohon sungguh-sungguh pimpinan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya dalam kondisi yang tidak ideal ini pun, Tuhan masih berkenan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah kami dengan segala kepapaan, dengan segala kebutuhan, dengan segala kemiskinan rohani kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami rindu Engkau bekerja, Engkau campur tangan Tuhan. Di dalam kekerasan hati kami, di dalam ketidakmengertian dan ketidaksadaran kami. Tuhan, mohon kiranya Engkau boleh menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga Engkau boleh sekali lagi disentuh oleh kasih-Mu. Pimpinlah kami saat ini juga hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yakni yang terambil dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21, pasal yang terakhir dari Injil terakhir ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah menemukannya, mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing, dan juga rekan-rekan yang ada di rumah, pakailah Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Saya akan membacakan bagian ini. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, panggilan yang sama 3 tahun lebih sebelumnya. Tuhan Yesus berkata,
ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah lost in church, terhilang di dalam gereja. Apa yang dimaksud dengan terhilang di dalam gereja? Tentu bukan di dalam pengertian bahwa kita tersesat, masuk dalam satu ruangan sekolah minggu, kemudian kita bingung, kita ada di mana, mau pergi kemana, kita hilang ingatan, dan kita tidak tahu jalan keluar. Mungkin ada yang seperti itu, tetapi bukan itu yang kita sedang ingin bahas. Yang dimaksud dengan terhilang di dalam gereja adalah yang dimaksudkan oleh para pengurus dan para majelis, para hamba Tuhan di tempat ini adalah ketika seseorang lama sekali dalam gedung gereja, beribadah, beraktivitas, tetapi sebenarnya mereka tidak di dalam Kristus. Mereka sudah ada di dalam gedung, tetapi mereka belum berada di dalam gereja. Atau mereka yang selama ini mungkin sudah ada di dalam gereja, anggota tubuh Kristus, tetapi karena satu dan lain hal, karena kesalahan, karena pahit hati, karena salah mengerti, karena salah doktrin mungkin, saudaraku. Mereka tidak mengenal Kristus sebagaimana yang seharusnya, kehidupan pertumbuhan rohani mereka tidak terjadi. Sehingga mereka bisa dikatakan terhilang di dalam gereja. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang bapak tua umurnya 60-an tahun, menurut perkiraan saya beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin. Saat itu dia sedang mengunjungi rumah saya, hendak untuk memeriksa tandon air. Pagi-pagi itu pula saya dengan istri saya ingin segera pergi untuk ada KTB Pasutri, ada acara KTB Pasutri, kelompok tubuh bersama Pasutri, hari Sabtu pagi itu. Nah kemudian karena bapak ini mengetok dengan sopan dan berkata, saya cuma mau lihat tandon sebentar saja. Oh oke, kalau cuma sebentar no problem, kami menunda keberangkatan sebentar. Dan kemudian dia masuk ke rumah, dia melihat tandon itu, melihat semuanya aman, ya. Dan kemudian dia ketika hendak keluar, dia bertanya kepada istri saya sudah ada di mobil, sudah menyalakan mobil, dan dia bertanya kepada istri saya, mau kemana hari Sabtu pagi-pagi begini, jam 8 kira-kira waktu itu, jam 8 atau setengah 9. Biasanya orang kalau pagi-pagi bangunnya lebih siang, ya, aktivitas itu lebih lambat sedikit. Maka dia terheran, dia bertanya, kan mau pergi kemana? Oh, kami mau pergi ke gereja. Oh, gereja, ya dulu saya juga sering ke gereja. Loh, lalu sekarang bagaimana? Oh, saya sudah tidak ke gereja lagi, saya sudah ke gereja puluhan tahun. Kemudian dia menyambung, mengambil kesimpulan bahwa dia menceritakan kepada istri saya, dia berkata bahwa ya gereja itu sama saja dengan agama-agama yang lain, kata dia. Yang penting adalah perbuatan baik. Waduh, saudaraku. Tetapi kami tidak sempat follow up, kami tidak sempat berbincang lebih lanjut. Bapak itu permisi, segera pergi, saudaraku. Tetapi istri saya mengingat satu kalimat beliau, yaitu bahwa saya dulu sering sekali datang ke gereja, puluhan tahun, ikut kebaktian doa, ikut pelayanan ini dan itu. Tetapi sekarang tidak lagi, sekarang saya sudah pindah ke agama yang lain. Pada intinya adalah yang penting perbuatan baik. Saudaraku, kalimat ini menarik. Puluhan tahun datang ke gereja tidak menjamin seseorang mengenal Kristus dan melihat Kristus berbeda dari ilah yang lain. Puluhan tahun datang ke gereja, terlibat aktif dalam pelayanan, tidak menjamin seseorang memiliki pengalaman bergaul, berjalan dengan Allah. Sehingga mereka menyamakan pengalaman mereka yang tidak bergaul dengan Allah itu sama dengan pengalaman dalam agama-agama yang lain, dalam iman-iman yang lain. Saudaraku, sama seperti sekalipun saudara dan saya sering pergi ke kolam renang, itu tidak membuat kita menjadi perenang, bukan? Beda ya. Sering pergi ke rumah sakit tidak membuat Anda dan saya menjadi seorang dokter.
sering pergi atau mampir ke sekolah tidak membuat Anda dan saya menjadi seorang guru. Demikian pula sering datang ke gedung gereja tidak membuat Anda menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Lost in church. Siapakah orang-orang ini? Saudaraku, yang pertama saya bisa katakan bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori lost in church, yang terhilang dalam gereja, menurut prinsip-prinsip Alkitab yang nanti saya akan bacakan beberapa ayat. Saudaraku, pertama adalah orang-orang mengaku Kristen tetapi sebenarnya kekristenannya adalah kekristenan yang minimalis atau sebut saja Kristen asal-asalan. Kristen asal-asalan. Seperti apa ini, saudaraku? Alkitab mencatat beberapa di antara mereka. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 misalnya. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ayat ini menarik, saudaraku, dikatakan di sana, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama Yesus, percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya dalam nama Yesus, ini saya membayangkan seperti banyak orang hadir dalam KKR, bahkan KKR kesembuhan, mujizat ilahi dan lain-lain. Banyak sekali berbondong-bondong, banyak sekali. Tetapi ayat 24 perhatikan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Mereka mengaku percaya, mereka ikut berbondong-bondong dalam acara rohani, mereka melihat tanda-tanda mujizat bahkan yang diadakan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka terlihat seolah-olah berada dalam gerombolan orang yang mengikut Kristus, tetapi mereka tidak sedang mengikut Kristus dalam hatinya. Mereka melihat tanda-tanda mujizat, tetapi mereka tidak mengalami mujizat yang Allah sendiri sediakan kepada mereka, yaitu Kristus menjadi Tuhan mereka, mengampuni mereka, menyelamatkan mereka. Mereka tidak alami. Bukan sekadar percaya ternyata, saudara. Orang-orang Kristen minimalis mereka asal percaya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Cuman lewat mulut. Tetapi tidak mempercayakan hidup mereka karena mereka tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan, sebagai Allah. Yang kedua, saudaraku, dalam Yohanes pasal 6. Dalam Yohanes pasal 6, kalau saudara melihat pasal ini dimulai dengan Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, kemudian dia harus pergi ke seberang supaya orang-orang itu tidak terus mengikut dia 24 jam. Maka Tuhan Yesus berjalan di atas air pergi ke seberang, tetapi orang banyak ternyata sudah menunggu dia di seberang. Dan akhirnya muncullah satu bagian tentang roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang jalan itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu terlihat mencari aku, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan kemudian mencari yang ditandakan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Saudara perhatikan. Orang lain bisa memvonis kita, wah ini orang hamba Tuhan yang baik, ini majelis yang baik, ini jemaat yang setia, selalu memberikan persembahan. Orang bisa mengatakan semua hal yang baik tentang kita. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita, betul? Karena dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia bukan hanya melihat apa yang terlihat oleh mata seperti manusia yang lain, tetapi Yesus melihat apa yang ada di dalam hati. Nah itulah yang Tuhan Yesus katakan, kamu bukan melihat tanda-tanda itu baik, saudaraku. Tanda-tanda Tuhan berikan kepada kita supaya tanda itu memakukan perhatian kita, mengarahkan kita kepada Dia.
sang pemberi tanda, dan yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu yaitu Yesus sebagai Mesias. Memberikan kesembuhan, memberi makan banyak orang, melakukan mujizat. Tetapi dikatakan kamu bukan mencari aku. Kamu betul terlihat mencari aku, tetapi kamu bukan karena tanda mencari aku. Engkau mencari aku karena engkau suka dengan tandanya. Karena kamu sudah kenyang dan kamu ingin dikenyangkan lagi. Waduh, enak ya ikut Yesus. Tidak akan kelaparan. Enak ya ikut Yesus. Dianggap rohani oleh orang-orang di sekitar. Enak ya ikut Yesus. Dapat gangtau besar. Enak ikut Yesus. Ada janji-janji yang menyenangkan hati. Tetapi tidak mencari Yesus. Jadi saudaraku, orang-orang minimalis ini mereka hanya sekadar mengikut, tetapi mereka tidak mencari Yesus yang mereka katakan mereka ikuti. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, tentu saudara sudah sering mendengarkan bagian ini. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kapan orang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan? Di dalam ibadah. Di tengah-tengah ibadah, di dalam doa, dalam pengakuan dan seterusnya. Salah satu butir dalam pengakuan iman kita yaitu dan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudaraku, dalam ibadah kita menyebut dia Tuhan. Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku menyebut Yesus sebagai Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukankah kami sudah memberitakan Injil? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang, berbuat mujizat, melakukan mujizat banyak sekali, mengusir setan. Ikut paduan suara. Ikut bagian multimedia, ikut penyambutan, panitia ini dan itu. Udah habis-habis Tuhan puluhan tahun. Apalagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok 4L. Lu lagi, ya kan saudara. Asalku orang-orang ini berkata, loh Tuhan kami sudah melakukan banyak hal. Kenapa engkau katakan kami tidak melakukan kehendak Bapa? Tuhan Yesus berkata, oke. Kalau kamu masih nggak terima, aku kasih bukti lagi, yaitu bahwa aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak maha tahu, saudaraku. Arti dari aku tidak mengenalmu, artinya aku tidak mempunyai hubungan intim denganmu. Aku tidak mempunyai hubungan karib denganmu. Ketika kau melakukan segala sesuatu itu, engkau tidak mencari kehendakku, engkau hanya berikan stempel. Ini loh, yang baik menurut manusia, baik juga bagi Allah. Aku lakukan. Orang yang sekadar melayani, sekadar beribadah. Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku. Kira-kira seperti itu. Dekat dengan Yesus seperti apa? Dalam Injil Yohanes pula Tuhan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba, tapi aku menyebut engkau sebagai sahabat-sahabatku. Karena aku menyatakan kehendakku kepadamu. Menyatakan kehendakku kepadamu. Dalam Mazmur juga dikatakan Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah saudaraku, penting sekali di sini. Jadi siapakah mereka yang lost in church? Mereka yang bukan orang Kristen sejati, mereka yang adalah mengaku Kristen tetapi hidup kekristenannya adalah minimalis, asal-asalan, asal percaya, asal ikut, asal beribadah, asal melayani. Saya pikir-pikir, ini bukan orang yang sembarangan loh. Sekalipun asal-asalan, kalau sedikit demi sedikit, semakin lama menjadi semakin seperti bukit, begitu? Ya. Dia akan terlihat lebih dibanding yang lain karena di sini dia terlibat, di sana terlibat, di sini terlibat. Tetapi saya jadi ingat saudaraku dengan apa yang dikatakan oleh Jeff Van der Stel. Jeff Van der Stel mengatakan jikalau kita hanya mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang kita sukai
dan kita tidak mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang kita tidak sukai, sebenarnya kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani diri sendiri. Karena yang kita lakukan hanya yang kita suka, sekalipun itu terlihat sebagai perintah-perintah Tuhan. Tetapi sebenarnya yang kita layani bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Aku hanya mau beribadah kalau on-site. Kalau online, asal-asalan saja. Aku akan tekun berdoa hanya berdasarkan lokasi kalau datang aktif di kebaktian doa. Aku hanya mau memberikan sesuatu sebagai persembahan kalau aku punya. Ya, masa saya memberikan yang saya tidak punya? No. Bukan maksudnya itu, bukan maksudnya saudara melakukan atau tidak melakukan. Maksudnya adalah apakah saudara dan saya mempersembahkan hati kepada Tuhan. Orang-orang yang lost in church, mereka tidak pernah mempersembahkan hati kepada Tuhan. Karena mereka tidak pernah mempersembahkan hatinya, memberikan dirinya dipimpin di dalam pengakuan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, maka dia tidak bisa menjadi berbeda dari dunia dan dia tidak mengetahui kehendak Allah. Saudara perhatikan Roma 12 ayat 1 dan 2. Masih ingat ayat itu? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya. Jadi pertama mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri. Nah kemudian barulah Paulus melanjutkan, dari sana modal itu engkau bisa melakukan perintah berikutnya, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Baru yang lebih positif adalah tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau mengerti manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, betul? Nah saudaraku, jadi jikalau seseorang tidak pernah mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, juru selamat, dia tidak pernah merasa diri ditebus, bahkan dia tidak pernah merasa diri cukup berdosa sehingga membutuhkan keselamatan yang hanya bisa datang dari Tuhan, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Kalau dia tidak mempersembahkan hidup kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa hidup berbeda dari dunia? Paling-paling ya, kalau orang lain pergi ke pura, ke wihara, saya ke gereja. Bedanya cuma lokasi. Bukan berbeda cara pikir, bukan berbeda hati, bukan berbeda cinta. Bukan. Mirip, saudara. Jikalau seorang tidak pernah mempersembahkan diri, tidak pernah jatuh hati, cinta kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mengerti kehendak Tuhan? Dia tidak mau tahu kehendak Tuhan. Banyak orang bertanya, saudara, apa kehendak Tuhan atas hidup saya? Ya ilah, saudaraku, baca Alkitab. Alkitab ini kan kehendak Tuhan sudah banyak sekali. Loh, maksud saya itu kehendak Tuhan, apakah saya harus tutup atau buka toko lagi? Ya ilah, saudaraku, baru cari Tuhan kalau butuh. Itu yang dimaksud dengan mencari kehendak Tuhan. Waduh, saudaraku. Tuhan itu sudah menyatakan kehendaknya kepada kita, hiduplah di jalannya, maka ketika engkau mengenal Tuhan, Tuhan akan tunjukkan lebih lagi. Tetapi jikalau hal yang paling mendasar, hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak mau tahu, kita tidak mau hargai. Saudara dan saya tidak lapar dan haus akan kebenaran. Saudara dan saya hanya menghidupi keagamaan kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan nanti. Jikalau kehidupan keagamanmu tidak lebih dari kehidupan keagamaan orang Farisi ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Lost in church. Tetapi saudaraku, ada golongan kedua. Orang yang lost in church ini. Mereka bukan orang-orang yang bukan bagian dari gereja. Mereka bagian dari gereja. Mereka bukan orang yang minimalis, sekalipun di dalam ekspresi imannya kepada Tuhan tidak selalu sempurna, masih bisa jatuh dalam dosa dan itu sangat-sangat wajar. Kita masih hidup dalam daging. Tetapi saudaraku, ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati yang lost in church. Yes, ada.
Yaitu mereka yang jatuh dalam dosa dan kemudian sulit untuk bangkit lagi. Contohnya adalah yang tadi kita baca bersama dalam Yohanes 21, Petrus. Petrus anggota tubuh Kristus bukan? Anggota tubuh Kristus ya. Tetapi saudara, heran sekali anggota tubuh Kristus ini pernah dalam masa kehidupannya menyangkal Yesus. Tuhan sudah berkali-kali menegur dia untuk beralih dari hidup berfokus pada diri sendiri kepada berfokus kepada Tuhan. Saudaraku, para murid mengikuti Yesus tidak langsung menjadi sempurna. Mereka mengalami pergumulan, mereka terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa. Yes, sama seperti kita. Petrus jatuh dalam dosa kesombongan. Bersama dengan murid yang lain, tentu bukan dia sendirian. Mereka berebut untuk berada di sisi kiri atau kanan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus nanti datang sebagai Raja. Petrus selalu ingin menjadi yang nomor satu. Kalau yang lain meninggalkan kau Tuhan Yesus, aku sekali-kali tidak, bahkan ketika nyawaku pun menjadi taruhannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali maksud saya. Ya. Saya lost in translation. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus berkata, aku akan dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Petrus tarik Yesus, jangan Tuhan, jangan bilang begitu dong. Dengan kata lain, Petrus ingin mengatakan, jangan kehendakmu yang jadi, biar kehendakku. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Engkau iblis, enyah engkau. Bukan apa yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan, hanya apa yang manusia pikirkan. Iblis kamu. Saudaraku, berkali-kali Petrus itu jatuh ke dalam dosa. Sampai puncaknya adalah ketika dia menyangkal 3 kali, Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak bisa bangkit sendiri. Tidak bisa dia. Bersama dengan para murid yang lain, sekalipun berkumpul, tetapi Petrus itu sedang terhilang. Saya yakin bukan hanya Petrus, semua murid terhilang. Semua murid terhilang, bayangkan. Mereka berkumpul, berdoa. Sekalipun mereka tahu Yesus mati dan bangkit, sekalipun mereka tahu nubuatan Tuhan Yesus digenapi dan nubuatan itu sesuatu yang dahsyat. Mereka tahu, tetapi mereka belum dipulihkan. Mereka belum memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus yang dipulihkan, diperdamaikan lagi, belum. Tuhan Yesus tiba-tiba berjumpa dengan mereka di dalam ruangan yang terkunci, saudaraku, karena mereka takut ditangkap akibat hoax yang beredar bahwa mereka mencuri mayat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjumpai Thomas. Nih Thomas, kalau kamu nggak percaya ini aku, cucukkan jarimu ke lubang paku dan ke lambungku ini lubang tombak. Tetapi kepada Petrus Tuhan tidak pernah berkata apa-apa. Sampai di Yohanes pasal 21. Kalau saudara dan saya menjadi Petrus, apa yang saudara pikirkan? Tuhan peduli kepada Thomas. Tuhan bertatap muka langsung kepada para wanita di kuburnya. Tetapi kepada aku hanya melihat kubur yang kosong dan kain. Kafan itu ada di sana. Apakah berarti Tuhan tidak mengasihi aku lagi ketika aku sudah jatuh terus-menerus dalam dosa? Aku tidak percaya kepada Dia sekalipun aku adalah muridnya, sekalipun aku menerima panggilan anugerah khusus. Mari, ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak memanggil semua orang dengan panggilan yang sama. Apakah Tuhan mau menerima aku? Apakah Tuhan masih mau pakai aku? Belum lagi, aku takut mati, Tuhan. Itulah sebabnya tidak mengherankan dalam Yohanes pasal 21, saudara melihat bahwa Petruslah yang pertama kali mengajak para murid yang lain, ayo kita nangkap ikan. Sudah 3 tahun lebih dia tidak memegang profesinya itu. Dia tidak tangkap ikan sudah 3 tahun lebih, saudaraku. Tetapi inilah, saudaraku, manusia. Manusia yang berdosa.
kita selalu ingin menjauh dari Allah. Dah, dosa yang satu ya sudahlah, nanggung. Sekalian aja dosa yang kedua. Sekali selingkuh, 2 kali selingkuh, 3 kali selingkuh. 1 kali berjudi ya sudah nanggung, sudah sekali. 2 kali aja sampai modalnya balik lagi, pikirnya. Semakin hancur ya. Maka Petrus ini mempunyai ide, ya sudahlah. Aku memang tidak layak menjadi murid Tuhan. Menjala manusia, diriku pun aku tidak bisa atur. Bagaimana aku bisa menjala manusia? Udahlah. Balik lagi aja kepada kehidupan yang lama, menangkap ikan. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan mujizat. Petrus dan para murid dan juga jemaat di Korintus, mereka lost in church, saudaraku. Jangan-jangan kita lost in church. Martin Lloyd Jones, seorang Anglikan di abad yang lampau, dia berkata, jangan berhenti memberitakan Injil di gereja. Karena apa? Di gereja banyak orang terhilang. Lalu dia berkata, salah satunya adalah saya, dia bilang. Saya sudah belasan tahun pergi ke gereja, sampai suatu saat saya mendengarkan Injil itu diberitakan lagi, dan saya baru membuka hati menerima dia. Dia adalah Tuhanku. Pada saat saya ada di dalam gedung gereja, pada saat itu saya terhilang. Saudaraku, Martin Lloyd Jones, seorang besar. Saya juga begitu, saudaraku, kecuali saya tidak besar. Saya udah dari kecil saya ke gereja. Tetapi saya tidak kenal siapa Kristus. Saya hanya tahu Kristus dari pelajaran-pelajaran agama, dari khotbah-khotbah yang membuat saya ngantuk. Dari Alkitab-Alkitab yang saya baca tetapi saya tidak ngerti. Saya hanya beragama tetapi saya tidak bersahabat dengan dia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka yang lost in church ini? Saudara perhatikan, Tuhan Yesus mencari mereka. Dalam Yohanes 21 tadi itu, saudaraku, ketika Petrus dan rekan-rekan yang lain berusaha untuk mengubur diri mereka di dalam rasa bersalah, dalam keberdosaan mereka, Tuhan Yesus melakukan intervensi. Dia datang menghampiri mereka di Danau Tiberias. Dan melakukan apa yang mirip dengan yang terjadi beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus berada di Danau Galilea, di pesisir Danau Galilea, menjumpai mereka. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, ayo kita tangkap ikan. Tuhan, sudah semalaman kami berusaha menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Semalaman. Tetapi ya karena engkau yang minta, aku akan lakukan. Nah, saudaraku masih ingat? Itu bukan di Yohanes 21 saja, tetapi di bagian yang lain, saudaraku, awal-awal. Tuhan Yesus memberikan mujizat sebelum Petrus mengetahui itu mujizat. Saudara tahu? Mana yang mujizat? Waktu dia dapat ikan atau waktu dia tidak dapat ikan? Semua. Saya membayangkan nelayan-nelayan yang lain dapat ikan, saudaraku. Tetapi Petrus semalaman tidak dapat ikan sampai hari itu siang hari bolong. Di waktu oksigen itu tidak banyak di atas permukaan air dan ikan-ikan biasanya tidak ada di permukaan air. Mereka selalu ke bawah, ke tempat yang lebih dingin sesuai dengan suhunya. Justru dengan kekuasaan Tuhan mereka mendapatkan. Tetapi saudaraku, mujizat itu juga terjadi waktu ikan-ikan itu Tuhan buat menjauh dari jaring Petrus, bukan? Saat yang sama itu terjadi, kejadian yang sama terjadi Yohanes 21. Mereka nggak dapat ikan semalam-malaman, kemudian Tuhan Yesus berkata, lempar jalamu di sebelah kanan. Dan mereka mendapatkan ikan, baru mata mereka mulai, ini guru. Saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam kepada mereka yang lost in church. Tuhan tidak tinggal diam. Kasih Tuhan itu besar. Bahkan orang-orang yang bukan murid Kristus sejati, Tuhan terus mencari mereka, Tuhan terus memberitakan kabar Injil dan kerajaan surga kepada orang Farisi, ahli Taurat yang bahkan menolak dia mentah-mentah, ingin membunuh Yesus. Tuhan terus beritakan Injil kepada mereka. Apalagi
kepada anak-anaknya yang ada di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, satu kata yang membangkitkan cintanya lagi kepada Tuhan. Satu kalimat, yaitu apa? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya, berkoresponden terhadap 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin katakan begini, engkau pikir engkau terhilang selamanya. Engkau pikir karena dosa-dosamu, kasihku kurang besar untuk bisa mengampunimu. Engkau pikir harapanmu akan hidup ini, untuk menemukan Tuhan dan untuk dipakai Tuhan, memiliki hidup yang bernilai kekal, itu sudah tidak ada lagi. Sekarang pikirkan satu hal ini, apakah engkau mengasihi aku? Karena ini satu-satu yang paling penting. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku akan buktikan kamu itu murid sejati atau tidak, bukan dari performance kamu, tetapi dari apa yang Allah kerjakan di dalam diri kamu. Bukan dari perbuatan manusia yang ups and down, yang membuat kita itu mut-mutan, membuat perasaan kita itu galau, tetapi berasal dari apa? Kita harus mendapatkan dasar iman kita dari apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, bukan apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita? Yeskiel mengatakan, aku akan memberimu hati dan jiwa yang baru. Maka Tuhan Yesus bertanya, sekarang lihat di dalam hatimu, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kasih kepada Tuhan itu ada harapan. Kalau kasih kepada Tuhan itu ada, engkau tidak akan terhilang selamanya. Kalau kasih akan Tuhan itu ada, tidak seorang pun bisa mengambil engkau dari tangan Bapa dan tanganku, karena aku dan Bapa adalah satu. Apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Tuhan ingin kita membagikan kasih kepada orang-orang sekitar kita, di gereja, di gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka yang lost, to the lost. Sebulan ini saudara akan mengumulkan tema ini, lost and found. Tetapi hari ini saya ingin menutup dengan satu kalimat. Kalimat yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 6, ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau saudara adalah orang yang lost in church saat ini, dan hatimu digetarkan oleh kasih kepada Tuhan, Tuhan tidak menjauh, Tuhan mendekat, Tuhan memanggilmu kembali seperti Tuhan sudah memanggil Petrus, mari ikutlah aku, kembali ke jalan yang benar, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Dia menolong Petrus, menuntun Petrus dengan roh yang lemah lembut. Tuhan bisa datangkan geledek kepada Petrus, betul? Tuhan bisa, Petrus, kamu nyangkal aku 3 kali, sekarang pilih di antara 4 bagian tubuhmu yang aku akan rusak 3. 2 tangan, 2 kaki. Pilih, kamu mau sisa apa? Tuhan berhak melakukan kalau dia mau, saudaraku. Tetapi Tuhan dengan lemah lembut, dia memulihkan. Dan akhirnya Petrus mengalami perubahan besar. Pada waktu muda, kamu melayani dirimu sendiri, kamu ikat pinggangmu, kamu pergi kemanapun kau mau. Tetapi pada waktu tua, engkau menyerahkan hak bahkan untuk mengikat pinggangmu dan tanganmu akan diikat, kamu akan ikut orang. Tetapi dengan cara demikian, engkau memuliakan Allah, engkau tidak lost lagi. Mari kita tundukkan kepala. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Tidak ada pengharapan lebih besar daripada pengharapan
di atas dasar kasih Tuhan Yesus. Tidak ada pengampunan yang tersedia selama-lamanya yang lebih besar daripada pengampunan yang Tuhan Yesus sudah sediakan karena Dia sudah mati di kayu salib. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kasih-Nya yang begitu besar, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Berhenti menghukum dirimu. Berhenti menjadi orang-orang Kristen minimalis, asal-asalan. Berhenti hidup menyerupai dunia. Karena darah Kristus terlalu berharga untuk kita sia-siakan seumur hidup ini. Mari berbagian dengan Allah. Kita mencari yang terhilang. Bahkan kalau diri kita terhilang, mari kita kembali kepada Tuhan yang sudah mencari kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami selalu memiliki kecenderungan untuk menjauh dari-Mu, menyembunyikan diri seperti Adam dan Hawa, bersembunyi di balik kehidupan beragama yang asal-asalan, bersembunyi di balik kebaikan semu, bersembunyi di balik persembahan-persembahan yang kami transfer, bersembunyi di balik aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Kami tidak ingin menemukan kehendak Allah yang akan mengubah hidup kami. Kami hanya ingin yang minimal. Ampuni kami yang sudah terhilang. Ajak kami Tuhan boleh mengalami seperti yang Petrus alami dan merespon seperti Petrus dan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ubahlah aku. Tuhan pimpin kami, terimalah kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.